Nggak ada remnya. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Tadi untuk tema kita pada malam hari ini Pak Ustadz udah disinggung sedikit sama Tika. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materinya, seperti biasa kita akan melanjutkan tadarus dulu Pak Ustadz. Insya Allah pada malam hari ini akan dibacakan oleh teman kita siapa? Bang Dilon. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan Al-Imran ayat 24 sampai 25. Jadi buat teman-teman silahkan siapkan mushafnya, dan buat Bang Dilon tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi gimana tadi soal materinya? Ya, kita langsung aja ya karena waktunya lumayan terbatas ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah punya pertanyaan ya seputar parenting, nanti tinggal diketik aja, nanti sambil pembahasan juga. Insya Allah di akhir sesi nanti kita akan ada tanya jawab. Silakan Pak Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Makasih ya buat Tika sama Ami ya. Kayaknya host yang paling pas membahas parenting. Mak-mak ya. Iya, The power of kan mak-mak bahas ya, sekaligus juga recalling, oh ya kayaknya anak gua gimana nih. Sekalian mau curhat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman semua dari ANP Amal yang menyimak dari Zoom ataupun via YouTube ya. Alhamdulillah, diskusi kita ini sebenarnya diskusi yang melompat karena kita langsung membahas fase yang mungkin hari ini menjadi keresahan kita, khususnya yang menganggap kenapa sih anak saya ini yang remaja ya kok kayaknya udah mulai agak beda nih gitu. Itu kan sebagian curhatannya. Tapi kita harus tahu bahwa fase remaja yang kita sedang kenal ini memang tidak bisa lepas dari fase-fase sebelumnya gitu ya. Tinggal sebenarnya ketika ada yang bertanya apakah memang remaja itu sampai kapan kita bertanggung jawab? Sebenarnya sederhananya gini, Islam itu kan mengenal fase itu sebenarnya cuma dua, anak-anak dan dewasa yang ditandai dengan namanya balik. Nah, balik itu adalah indikasi di mana seorang itu sudah memiliki posisi yang sama, tanggung jawab yang sama. Ya, misalnya ditandai dengan mimpi basah seorang anak laki-laki dan menstruasi, syariat Islam mengatakan saat itu dia punya tanggung jawab yang sama. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang lakukannya. Di umur itu berarti dia sudah menjadi orang yang secara akhirat dihisabnya sama. Makanya tugas orang tua
lebih tepat mengasuh anak itu sampai balik. Jadi gue tanya, mengasuh anak itu sampai balik supaya ketika dia balik dia jadi pribadi yang sudah tahu tentang tanggung jawabnya masing-masing. Makanya kalau di umur balik itu justru kita dapati kok anak gue kok ngeyel ya, susah banget sholatnya ya. Udah gitu kok ngorong-ngorong terus ya, malah jadi stres buat orang tua. Maka mau tak mau muhasabahnya adalah jangan-jangan kita salah asuh gitu. Ya salah asuh gitu. Saya teringat misalnya ada sebuah kitab nulis ini judulnya Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Du'at ya. Tulisannya Dr. Khalid Ahmad Asyantut ya, seorang psikolog muslim asal Kuwait ya. Yang menarik kan beliau tuh bercerita tentang sejarah di masyarakat sedunia itu tentang definisi remaja yang saat ini sudah terkooptasi dengan definisi barat. Maksudnya gini, ada salah satu psikolog yang bernama Granville Stanley Hall. Dia psikolog ini sangat terkenal. Dialah yang mempopulerkan istilah teenager di masyarakat sedunia karena dia melakukan riset terhadap anak-anak di Eropa dan Amerika yang badannya udah gede tapi kelakuannya kayak bocah gitu. Mau disebut adult tapi kok kayaknya nggak pas ya, karena kan kelakuannya kok ngeselin gitu. Tapi mau disebut child, badannya udah gede gitu. Maka dia memberi jalan tengah. Jalan tengahnya adalah ya disebut namanya teen atau teenager ya, perilakunya namanya teenager dari kata belasan tahun tadi ya, mulai dari 12 dan 13, 14 sampai itu disebut namanya teenager. Bukan preteen ya? Bukan preteen ya? Ya, preteen itu sebelumnya. Nah, kan dia menyebutnya preteen ya, sebutnya. Tapi disebutnya teenager. Pokoknya setiap yang ada teen itu disebut berarti ada teenager gitu. Nah, dengan istilah baru ini dia membuat sebuah karakteristik anak-anak yang dia kenal itu. Karakteristiknya dia bilang gini, setelah dilakukan riset, anak-anak teenager itu suka ngelawan, ngeyel, susah diatur, ya mau menang sendiri gitu ya. Dan dia menyebut fasenya itu disebut fase storm, fase badai. Nah, teorinya dia ini itu dilemparkan lewat sebuah jurnal yang dikirim ke seluruh pelosok dunia dan dianggap sebuah kebenaran. Nah, Dr. Khalid Ahmad Asyantut kalau muslim ini menggugatnya gini, justru riset ini satu memiliki titik lemah, menunjukkan bobroknya pendidikan barat. Kenapa? Riset ini kelemahannya adalah dia mengambil riset sampel anak-anak di Amerika dan Eropa, tapi dia nggak ngambil sampel coba anak-anak di Gaza Palestina kalau sekarang. Betul nggak sih anak-anak Gaza Palestina belasan tahun tuh ngeselin, susah diatur, ya? Atau misalnya anak-anak di Syria atau anak-anak di Turki di masa atau mundur ke belakang zaman para sahabat, emang anak-anak para sahabat belasan tahun emang suka ngelawan? Nyatakan enggak. Justru kata dia, apa yang dilakukan oleh Dr. Stanley Hall sebenarnya membuka bobroknya pendidikan Barat. Artinya gini, Barat ketika mendapatkan hasil pendidikan yang begini, bukan dibenarin, justru dia bawa teori sendiri. Jadi memaklumkan. Karena yang kedua ini kata Dr. Khalid Ahmad Asyantut, kelemahan kedua adalah karena kalau teorinya Stanley Hall, Granville Stanley Hall ini dibenarkan, maka kita akan bertentangan dengan syariat. Justru anak ketika balik, dia dihisap oleh Allah dengan perilakunya tersebut. Kasarnya, kalau dia wafat saat itu, maka hisapnya sama dengan orang tuanya. Nggak ada pembeda. Dan itu berlaku untuk anak perempuan. Anak perempuan laki-laki. Misalnya dia meninggal gitu, ditanya malaikat bukan nakir, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nggak bisa dia moto aja, moto banget, digampar. Nggak bisa. Gak bisa dia mah di luka, kamu bertanya-tanya kan gitu ya. Ya gitu. Ditempelin malaikat bukan nakir, nggak mungkin malaikat bukan nakir bilang maklum remaja begitu, nggak ada. Dia sama hisapnya. Dengan kata lain bahwa dia punya tanggung jawab yang sama. Makanya gini, pembeda antara remaja dan orang dewasa itu adalah kualitas kekuatannya, artinya potensinya yang lebih baru tumbuh. Bukan dilihatnya dari fase modelnya, fase pencarian jati dirinya. Kalau ada remaja dan tanda kutip,
maaf yang disebut sedang mencari jati diri dengan banyak salah, itu sebenarnya mohon maaf kasarnya kalau kata Dr. Khalid Ahmad Syatut, sebenarnya jujur aja kita salah asuh gitu. Jadi sebenarnya pencarian jati diri itu atau proses yang remaja ini harusnya udah nggak ada lagi, udah jadi ya, harusnya nggak jadi karena kan gini, di masa sahabat dididik oleh Rasulullah, justru masa remaja itu masa dia support sistem terbaik. Contoh Rasulullah saat pertama kali dakwah, yang mensupport dakwah pertama kali Ali umur 10 tahun. Saat Rasulullah hendak dipersekusi oleh kaum kafir Quraisy, kan Ali menggantikan posisinya di tempat tidur. Apakah Ali komplain bilang gini, ya Allah Rasul tega banget masa saya kan saya mati kayak gini? Nggak bilang gitu. Justru dia bilang menggantikan. Maka ketika dia masuk Islam, itu kan sampai bapaknya dan bahkan Abu Jahal komplain, kan dia bilang, kenapa kamu masuk Islam? Nggak izin dulu sama bapakmu Abu Thalib. Dan anak umur ini karena punya kekuatan yang kuat tentang tekad, dia balasnya sederhana. Dulu waktu Allah ciptakan aku, izin dulu nggak sama bapak? Masya Allah. Artinya dia punya komit, nggak bilang ketika diomelin dia bilang ya udah deh jadi nggak boleh ya ngambek, enggak. Artinya itu. Contoh yang kedua, Ibnu Abbas 14 tahun sudah jadi ulama, dia sudah mengislamkan dari 14 tahun loh. Bayangkan dia sudah menerbitkan fikih. Dulu ada sebuah buku ditulis oleh Dr. Sukordo, saya lupa juga, tapi fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat itu bagaimana memandang sebuah situasi hukum itu dengan banyak aspek gitu, bukan sekedar haram dan halal itu, tapi banyak aspek. Minum dulu Pak Ustaz? Ya. Mau minum dulu Pak Ustaz? Nggak usah, nih lagi syuting. Gak apa-apa Pak Ustaz. Seorang taat hukum. Gak apa-apa, masih bisa di atas. Soalnya kalau udah sampai muntah-muntah. Nah, poinnya adalah dia sampai mampu membuat sebuah kaidah baru dalam ilmu fikih yang disebut fikul waqi. Anak 14 tahun. Jadi pernah ada nanya sama dia gini. Ibnu Abbas, apa hukumnya mencium istri di siang hari Ramadan? Yang nanya ini seorang kakek-kakek. Kata Ibnu Abbas, boleh, tafadhol. Tak lama ada anak muda nanya pertanyaan sama. Ibnu Abbas, apa hukumnya seorang suami mencium istrinya di siang hari Ramadan? Beliau bilang haram, mamnu. Ini kan membuat orang mendengarnya bertanya, loh, kenapa fatwa kamu berubah cepat? Tadi halal, boleh, sekarang haram. Pada pertanyaan sama. Situlah dia bilang, setiap penanya itu punya latar belakang beda, dan kita harus kenal itu. Yang pertama bertanya kakek-kakek, dia mencium istri siang Ramadan sudah selesai, nggak minta nambah lagi. Kakek-kakek itu, ya beda. Nah, beda kalau anak muda, ya. Misalnya, Kok senyum Bu? suaminya Dika, suaminya cium istri siang Ramadan bahaya, minta yang lain gitu. Dan itulah yang membuat satu saya halalkan, satu saya haramkan. Itu dimiliki oleh seorang anak muda 14 tahun. Dia jadi narasumber buat masyarakat. 17 tahun seorang Usama bin Zaid jadi panglima perang, jenderal. 17 tahun dia sudah memimpin pasukan. 17 tahun itu sudah jadi jenderal, membawahi ribuan pasukan untuk menaklukkan banyak peperangan. Usama bin Zaid. Bandingkan dengan anak-anak zaman now. Artinya gini, catatan sejarah menyebutkan justru usia segitu itu usia emas. Usia yang sebenarnya dia punya tanggung jawab sama dengan kita. Bedanya adalah karena dia punya kekuatan, kita dorong dia lebih banyak produktif. Nah, kalau hari ini ada yang bertanya, anak-anak tuh di umur ini dia banyak merongrong, banyak meminta, merongrong. Berarti ada pola yang salah. Harusnya nih di umur ketika dia balik, bahkan dari kajian fikih dia sudah nggak dinafkahi sebenarnya. Berarti dari umur 13 tahun gitu. Kapan dia mimpi basah? Masuk apa sih umur? Nah, ini udah mau ada pertanyaan nih habis soal Iya, 13 tahun ada. Wah, berarti gimana dong? Kalau dia harus punya menafkah, tapi dia harus belajar. Nah, disitulah ada hukum fikih berbeda. Seorang ayah ketika melihat ada anak yang sedang menuntut ilmu, maka dia menjadi sponsor pertama yang membiayai kehidupan sang anak. Dari statusnya adalah dia sponsor. Seperti layaknya orang dewasa. Kayak sekarang misalnya ada kawan saya
dia mau menuntut ilmu di Inggris, dia padahal udah punya keluarga, dia kan mencari nafkah, maka disponsori dari LPDP, lembaga negara, untuk dapat beasiswa. Jadi nafkahnya dibantu oleh negara karena dia fokus mencari ilmu. Maka anak-anak yang dalam tanda kutip sudah balik, dia sejatinya dalam hukum fikihnya dia harusnya sudah bisa mencari nafkah sendiri. Tapi terhalang karena menuntut ilmu, maka ortu mensponsorinya. Maka kalau ada anak umur 13 tahun udah nggak sekolah, main game, harusnya udah nggak dinafkahin. Kenapa? Ya lu apa alasan gue nafkahin lu? Orang lu nggak nyari nafkah aja, nggak ada alasannya. Jadi kalau anak itu sudah dia sampai dia udah balik selesai, beda dengan perempuan. Kalau perempuan karena dia sampai kapanpun tidak ada kewajiban nafkah, maka perempuan itu sampai dia nikah karena kewalian seorang bapak yang diserahkan ke suaminya, maka memindahkan tanggung jawab penafkahan di antaranya. Jadi ayah menafkahi anak perempuannya sampai dia menikah. Maaf, kasar kalau dia nggak nikah, mungkin kan sampai kapanpun. Seumur itu, misalnya maaf bapaknya meninggal, maka walinya yang menafkainya. Wali itu kan bisa satu pamannya meninggal, adik kandungnya yang sudah dewasa menafkainya. Misalnya maaf, ya, misalnya ya saya punya adik, misalnya adik saya misalnya belum nikah juga sampai umur sekian gitu. Ternyata bapak saya sudah meninggal, maka tanggung jawab saya ada di situ. Disitulah laki-laki saya. Maka balik dalam konteks yang berkaitan dengan tanggung jawab itu sangat identik. Jadi balik bukanlah fase dialumi sekedar mimpi basah. Dia adalah sebuah deklarasi bahwa lu bukan anak kecil lagi, bukan sekedar badan. Sikap lu harusnya bukan anak kecil lagi dong. Orang dewasa itu apa? Satu, tanggung jawab dan mengurus diri sendiri. Ya, jadi kalau ada anak di saat dia udah remaja, gue bukan anak kecil loh, Mam, tapi sholat subuh masih diingetin. Belajar sendiri itu anak kecil. Kalau yang sudah artinya pola asuh kita itulah yang menentukan dia sampai sematang itu. Mesti gimana tuh Pak Ustadz? Nah, makanya memang kalau ditanya mesti bagaimana, itulah kenapa saya bilang mengasuh anak itu kan seperti kita menanam, atau dalam konteksnya adalah kita mempersiapkan buah yang panjang itu kan dari bagaimana kita mengelola dari sebuah pohon, nggak ujuk-ujuk muncul. Itulah kenapa fase katakanlah kita ngambil titik tengahnya balik itu misalnya 15 tahun. Maka 15 tahunnya anak itu yang dia sebut fase balik misalnya itu sangat dipengaruhi di umur 0 sampai 15 tahunnya. Dia tidak bisa ujuk-ujuk muncul. Misalnya gini, bagaimana anak-anak itu bisa menjadi pribadi yang dia 15 tahun dia siap dengan kapasitas dia, itu adalah fase dari pengasuhan yang diinstal dari 0 sampai 15 tahunnya. Kan ada 6 kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Jadi anak itu satu butuh asupan, yang kedua butuh ketokohan. Asupan pertama itu ada 6. 1 spiritual, 2 moral, 3 emosional, 4 intelektual, 5 fisikal, 6 sosial. Itu nanti program sepanjang 15 tahun tuh 6 itu. Spiritual, moral, emosional, sosial. Sepanjang 6 tahun kita memprogramkan itu. 6 tahun itu programnya. Itu kalau dibikin kurikulum tuh bakal banyak urunan. Misalnya gini, kayak spiritual tuh gimana sih? Spiritual tuh jangan dimaksudkan adalah anak yang rajin ibadah, sholat, bukan. Spiritual adalah tugas utama asupan spiritual adalah mengkoneksikan segala proses hidup kepada Allah. Lagi makan dia bilang, yang ngasih rezekinya siapa? Yang ngasih makan Allah, Bunda. Betul. Kita lagi jalan-jalan gini, yang bikin pemandangan, yang bikin pemandangan siapa? Allah, Mami. Itu tandanya spiritualnya kita masukin terus. Jadi bukan sekedar takut dosa, bukan surga neraka. Justru yang pertama kali asupan spiritual itu adalah mengenalkan keindahan dan kebesaran Allah dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya kenapa Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, karena nama itu menjadi salah satu display yang harus dikenalkan dulu.
Makanya kalau sejak awal menakut-nakuti, kita salah membawa display. Lebih baik Gak dengan akan cara ada. positif ya Ustaz ya. Coba ada orang datang ke warung, kalau yang dijualnya langsung misalnya kepala tengkorak, padahal dia misalnya nggak akan suka. Misalnya maaf ya, display itu kan menentukan. Kita mau jualan emas gitu ya, tapi kita jualnya apa? Kita taruh di depan itu display nggak menarik, orang nggak akan mau. Anak nggak akan punya ketertarikan kepada agama ini kalau displaynya sejak awal salah. Itulah kenapa saya bilang pentingnya kita memperhatikan display sejak awal. 0 sampai 7 itu dalam fase yang menentukan bagaimana display. Itulah kenapa tugas utama kita di awal 0 sampai 7 meninggalkan kenangan indah akan Islam. Jadi dia harus punya kenangan indah. Karena kenangan dia itu menentukan nanti bagaimana kedekatan dia sama orang tua, kedekatan dia sama Islam. Masa kecil yang bahagia itu adalah power, kekuatan untuk dia nanti di masa remajanya menjadi masa remaja yang tenang. Makanya anak remaja yang di umur dewasanya bermasalah ya, biasanya isu pertama masa 0 sampai 7-nya itu tidak menyenangkan. Banyak marah, banyak stresnya, banyak nangisnya, itu jadi spiritual. Pembahasannya panjang. Yang kedua, waduhnya banyak Pak Ustaz. yang kedua moral. Moral itu tentang value. Jadi jangan sampai anak nggak tahu makan pakai tangan kanan. Dia nggak tahu bagaimana memuliakan perempuan. Itu kan value yang dia kan. Misalnya dia punya adik, itu misalnya kalau dia bilang ini adik perempuan, laki-laki sejati tidak menyakiti perempuan sampai kapan. Kan itu harus diinstal terus sama bapaknya. Ulang-ulang. Bapaknya ya Pak Ustaz. Bapaknya yang mengenai itu karena kelaki-lakian itu ditransfer, di-download dari laki sama laki-laki. Kalau misalnya emaknya yang ngasih nilai adalah request lu aja kan. Ntar dulu Pak Ustaz, saya voice record dulu boleh nggak Pak Ustaz? Karena memang harus di-download. Jadi ketika bapaknya memperlakukan ibunya dengan cara memuliakan ibu, saya gini, maaf ya, saya selalu bilang gini. Misalnya saya diomelin sama istri saya dalam kutip gitu, Abi dan sebagainya, saya cuma senyum, iya tahu bisa, iya oke. Anak saya bilang, Abi kok gitu banget. Satu, perempuan butuh memarahi suami bukan karena benci. Gitu. Saya bilang mana saya, karena dia wajib mengeluarkan emosi negatifnya supaya tidak tersebar ke yang lain. Biarkan kita yang menampungnya. Kamu harus tahu itu. Jangan membiarkan adikmu, orang terdekatmu membuarkan sampahnya ke orang lain, malah bahaya. Mendingan ke kamu. Dan tidak akan pernah umi kamu menyakiti Abi. Jadi tugas kita membuat dia merasa bahagia. Coba lihat, habis marah, emang marah terus jangan? Enggak, udah biasa. Makanya nilai moral itu kan harus diingatkan. Menyayangi istri, ada sesuatu yang dia akan lihat. Ketika saya misalnya pulang, saya pertama kali, terus saya bawa sesuatu makanan hadiah, misalnya saya pulang dari manapun selalu pikir oleh pertama istri, baru anak. Kenapa membahagiakan dia dulu supaya anak-anak dapat emosi positifnya? Itu kan proses sampai dia tahu tentang itu. Karena gini, ini kalau kita berbicara panjang tentang roadmap pengasuhan anak remaja, karena salah satu miss pendidikan remaja sekarang adalah dia dicetak, dididik di sekolah untuk jadi pekerja. Pada kalau kita lihat ritme pengasuhan yang benar, didiklah anak remaja untuk siap kelak menjadi suami dan kepala keluarga itu. Makanya banyak anak yang hebat kelak jadi karyawan yang baik di sebuah perusahaan. Tapi buruk di mata keluarganya. Makanya pola asuh ini yang salah. Justru pendidikan pertama, kenapa kita mendidik anak laki-laki? Anak laki-laki kita harus dididik kelak menjadi suami dan menjadi ayah yang baik. Itu dulu peran utama dia yang gak boleh lepas. Terlepas dia nanti bakal jadi seorang gubernur, seorang artis, seorang aktor, seorang penyanyi, itu urusan belakangan. Tapi basicnya lu harus jadi seorang suami dan ayah yang baik. Begitu juga seorang wanita, dia harus dipersiapkan menjadi seorang istri dan ibu. Dan itu kerja kelompok antara istri sama ibunya sama bapaknya. Betul, itu moral yang harus diinstal dari kecil. Sehingga dia harus dipersiapkan. Karena gini, kalau saya mau bicara lebih besar lagi, jangan zolim sama mantu. Saya selalu bilang gini, jangan zolim sama mantu. Gitu mukanya. Tahu nggak maksudnya apa? Maksud jangan zolim sama mantu adalah jangan menjadikan anak kita sebagai perusak kebahagiaan mantu kita setelah nikah. Dulu dia sebelum nikah dia happy banget. Setelah nikah dia banyak stresnya. Kenapa? Karena anak kita.
berarti kita gagal mendidik anak kita. Harusnya engkau kudidik untuk memberikan kebahagiaan kepada orang terdekatmu. Tapi ketika engkau menikah malah menyusahkan istrimu, malu saya sebagai bapak. Jarang tuh pada yang berpikiran kayak gitu. Mertua modelnya begitu ya. Iya, karena kan kualitas pengasuhan saya dilihat dari anak saya di mata orang lain. Ketika mantu saya komplain, berarti itu ada tanggung jawab saya. Kok bisa mantu saya komplain? Saya didik anak saya jadi laki-laki memuliakan kamu. Ketika menyakiti kamu, berarti ada yang nggak beres dengan pendidikan dia. Termasuk yang kedua adalah ketika anak saya jadi seorang perempuan, dia malah menjadi istri yang menyusahkan, nggak bisa bikin tenang suaminya, berarti ada masalah di saya. Jangan zalim sama mantu, itu selalu saya katakan sama istri saya. Kenapa kita harus? Karena kita ingin setiap orang menikah dengan anak kita, dia masuk ke lingkaran kebahagiaan baru, bukan berpindah dari fase bahagia ke fase yang menyeramkan. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Nah, jadi spiritual, moral, berikutnya intelektual. Anak-anak harus terasah intelektualnya supaya dia bisa mengambil keputusan, berpikir jernih, thinking skillnya jalan. Ya, berhati-hatilah anak remaja yang sudah mengatakan terserah, sudah sering saya katakan. Karena itu tanda dia mengalami lazy mind. Kalau ada masalah tidak bisa mencari jalan keluarnya, selalu ngekor, itu bahaya. Yang keempat, emosional. Kebutuhan anak nomor ini emosional adalah dia merasakan rasa tenang, rasa nyaman, sehingga dia tidak menjadi dalam tanda kutip anak remaja yang caper, yang karena capernya seorang anak perempuan butuh figur laki-laki yang akhirnya menggerayangi tubuhnya. Bagi anak laki-laki, dia capernya adalah mendapatkan pengakuan di gengnya, kan caper dia. Karena emosinya tidak terpenuhi. Yang berikutnya adalah fisikal, tentang tumbuh kembang fisiknya, motorik kasar, motorik halusnya. Itu ada dalam pembahasan lain. Makanan fisiknya kuat, nggak penyakit. Yang keenam, sosial. 6 hal ini yang akan membentuk nanti gimana dia jadi remaja yang tadi survive, tangguh, dan dia tidak menjadi beban. Sudah mulai tuh kalau dia jadi diskusi, papanya sudah bilang gini, udah balik. Kita papa nih bingung nih nak, kan rumah kita nih masih kontrak, papa sebagainya, gaji papa nih berapa gitu. Ada ide nggak ya biar papa udah bisa? Dan itu sudah boleh ya, sudah boleh. Diskusi yang semacam diskusi itu disebut thinking skill. Kan ada tahapan untuk anak bisa menjadi seorang yang mampu mengumumkan pendapat. Ini dilakukan Ibrahim pada Ismail kan, ketika dia menyembelih. Falamma balagha ma'u sayaqal, tatkala Ismail sudah dalam keadaan umur, diajak bekerja sama, disebut saya dikata sa'i, berusaha bekerja sama. Apa kata Ibrahim? Ini arafil manami ani al-bauka. Nah, ayah mimpi di malam hari Allah menyembelihmu. Itu kan disebut contextual word. Kalau dalam bahasa ilmu parenting mengajarkan tentang contextual word dan menjelaskan tentang realitas dulu. Baru dia mengajak thinking word. Menurut kamu bagaimana? Proses mengatakan menurut kamu bagaimana itu membuat seorang Ismail menjadi tumbuh remaja yang bisa berpikir, ya, mengambil keputusan. Maka itu yang harus dimiliki anak kita. Maka anak-anak remaja yang di umur remajanya dia tidak punya kemampuan itu, dia akan ngekor orang lain, ikut apa kata orang lain. Nah, yang berikutnya sosial, fisikal, tinggi tadi, intelektual, sosial. Sosial itu kemampuan dia berinteraksi sosial, menyapa orang. Ya, bagaimana nanti kemampuan dia membuka percakapan, kemampuan dia memaintain pertemanan. Dan itu penting banget dalam rangka dia untuk nanti di masa remaja dia, karena gini, kasus bullying yang terjadi di kalangan remaja. Jadi gini, bullying sering dialami oleh anak yang introvert, punya kemampuan sosial. Baru tadi saya mau tanya itu Pak Ustadz, maksudnya kayak ada nggak sih perbedaan pengembangan si sosial tadi, maksudnya kemampuan sosial anak buat anak-anak yang memang secara entah genetik, entah pembawaan dia itu introvert dengan anak-anak yang memang bawaannya ekstrovert. Karena kebetulan ini sambil curhat Pak Ustadz, saya punya anak 2, yang satu kelihatan banget agak introvert, yang satu tuh kelihatan banget ekstrovertnya gitu. Introvert, ekstrovert kan adalah cara dia mengelola energi yang membuat dia merasa lebih merasa happy gitu.
Dan itu bukanlah hal yang baik dan buruk. Bahkan ada salah satu psikolog muslim yang mengatakan gini, Nabi Muhammad itu introvert gitu. Salah satu buktinya Nabi Muhammad lebih sering bertahanus ya. Tapi introvert itu kan bukan suatu negatif. Dia tetap memiliki kemampuan berinteraksi sosial dan sehingga introvert itu kan adalah dia memang memiliki zona nyamannya kalau sendiri. Tapi kalau dia sudah punya hambatan berkomunikasi, itu bukan introvert, namanya asosial. Ya, jadi bedakan, introvert tetap punya kemampuan sosial. Tapi kalau introvert itu dia menutup diri, menolak untuk bergaul, itu namanya asosial, bukan introvert. Asosial itu kalau anak sekarang bilangnya ansos ya, antisosial. Artinya dia nggak mau bergaul. Ya itu yang sekarang sedang menjadi musibah di dunia pendidikan karena kan pelopornya itu di Jepang, sebuah komunitas baru nama Hikikomori yang muncul di sosial media yang mendisklaimer bahwa kita nggak perlu bergaul dengan banyak orang, cukup hidup dengan handphone, dengan peralatan gawai, gadget, dengan internet, dan menghabiskan waktu sampai tua dengan itu saja gitu. Jadi mereka mencari makannya dengan cara jadi gamer atau sekarang kayak Bitcoin ada itu. Dan komunitasnya sudah hampir 1 juta member di dunia itu. Di Jepang itu. Terlepas dari ada yang ikut member tersebut atau tidak, sebenarnya perlakuan seperti itu tuh kayak udah banyak. Itu kan kenapa? Karena dia tidak terlatih. Dia punya dalam tanda kutip ketidakmampuan berinteraksi sosial karena tidak ada pelatihnya. Jadi dibalik ibu-ibu yang membawa anaknya arisan pengajian, itu adalah kecerdasan sosial yang dilihat oleh anak. Dan itu tidak bisa tergantikan ya Pak Ustadz. Misalnya gini, kalau kayak anak-anak sekarang ini kan ada pekerjaan yang kayak host, live streaming apa gitu, tapi pekerjaan sifatnya itu tidak bisa tergantikan meskipun dia terlihat ekstrovert di kamera, hai teman-teman bla 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 gitu. Itu bukan, itu tidak mampu membangun karena kan dia sebenarnya tidak memiliki feedback yang berinteraksi secara langsung dengan cara on the spot. Makanya kalau ada orang yang dia kelihatan ekstrovert di sosmed, itu sebenarnya bisa jadi kamuflase. Dia sebenarnya pada saat berinteraksi sosial begini, dia gagap, gue harus ngomong apa ya? Jadi canggung. Iya, canggung. Karena kan gini, dia ketika berada di panggung, dia tidak mendapatkan respon on the spot, on the feedback gitu. Paling dia nunggu komen dan itu belum tentu dibaca. Tapi kalau kayak gini, misalnya saya ngomong gini, maaf saya ngupil sebelum kok ngupil. Kan beda. Langsung ada orang respon, orang gini banget, beda. Karena saya langsung membaca bahasa tubuh reaksi orang. Saya akan bilang, apa yang salah di gue ya? Baju gue ya gitu. Sikap lu gak baik tadi, lu mau jadi sensitif ya. Dia ada empatinya. Makanya kenapa proses sosial ini memang nggak bisa dengan pendekatan diceramahi. Lu kalau ketemu orang tuh itu boleh dengan mengatakan, tapi orang anak tuh sing. Makanya maaf nih kayak misalnya Kalam kan sering dibawa, saya sering melihat. Cuma itu proses yang bagus ketika Kalam dibawa Tika, dia bisa berinteraksi dengan orang dewasa di sini. Meskipun itu dengan orang dewasa ya. Nggak ada masalah karena kan itu cara dia bersosialisasi dengan human. Nah itulah kenapa itu dimulai dengan di rumah. Makanya nanti proses anak tetap dia introvert nggak masalah. Kayak anak saya introvert, dia lebih nyaman sendiri gitu ya. Misalnya kalau Bi aku ini sendiri ya gitu, di kamar maunya sendiri. Tapi kalau ada tamu dia tahu melakukan bawa minuman atau apa, Assalamualaikum ya adikku belum pulang, ada pesan apa, dia bisa. Tapi sebenarnya dia punya ini sendiri. Bahkan saya sendiri, saya pernah mengikuti tes psikologi, saya termasuk orang yang introvert saya menyadari saya introvert ya karena saya lebih merasa nyaman dalam kesendirian dibandingkan saya harus bertemu dengan banyak orang. Saya lebih nyaman untuk menyerap energi itu kalau sendiri gitu. Artinya apa? Introvert itu tentang rasa pilihan terhadap energi positif yang diperoleh gitu. Jadi dia bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan benar dan salah. Tapi dia menjadi salah ketika antisosial tadi. Ansos tadi. Dia tidak mau bergaul dengan orang, bahkan dia cuek. Ada orang sebagainya, dia ketus gitu ya, bodoh amat, gue nggak peduli perasaan lo. Nanti tidak lagi empati. Nah, proses itu yang nanti kenapa harus diberikan. Nah, itu tadi program yang harus diberikan 0-12 tahun itu terdiri dari 6 tadi ya Ustaz. Nah,
tokohnya itulah yang gak bisa tergantikan adalah ibu dan ayah. 0 sampai 7 itu peran ibu dominan. Kenapa dominan? Karena di umur ini anak emosinya lagi muncul. Maka dia harus banyak mendapatkan stimulan emosi yang memberikan dampak emosi positif. Dan itu lebih pas sama ibu. Sentuhan, pelukan, kasih sayang, ya, dan kalimat-kalimat positif gitu ya. 7 sampai 15 itulah dia belajar tentang bagaimana mensimulasikan apa yang diperoleh dari ibunya lewat ayah. Karena ayah tokoh yang nanti lakukan role play, mengajak keluar, ngajak main, jalan-jalan. Dari situlah anak belajar tentang value dengan cara tadi. Seperti misalnya seorang bapak mengajak jalan-jalan, ketika naik motor, ngeliat tangga, Assalamualaikum, sorry ya jalan duluan ya. Dan sebagainya. Anak ngeliat, oke, ada basa-basi di kita. Tanpa harus dijelasin, nah basa-basi dong. Enggak usah dicontohin. Enggak usah dicontohin sama bapaknya. Bapak sebagainya, Pak, ya dulu Pak, gitu sebagainya. Itu contoh. Atau misalnya ada nenek-nenek dan sebagainya turun dan sebagainya, teruna dorong. Oke, dia melihat sesuatu. Nah, bagaimana dia melihat itulah dia akan menjadi sebuah nilai value. Makanya hampir semua remaja-remaja yang memiliki kegagapan saat remaja, gue harus melakukan apa nih kalau ada orang jatuh di tengah jalan? Karena nggak pernah punya interaksi yang bapaknya terlibat. Ketokohan itu nggak ada. Jadi itulah yang membuat remaja itu menjadi bermasalah. Nah, Pak Ustadz, tadi kan seperti Pak Ustadz bilang kan 0 sampai 7 tahun itu peranannya sebaiknya dipegang oleh ibu. Sementara 7 sampai 14 tahun oleh ayah. Ada nggak sih Pak Ustadz, saya tuh sering dengar kalau anak perempuan biasanya lebih ke ayahnya. Sementara anak laki-laki lebih ke ibunya. Dan entah secara kebetulan atau memang sugesti saya aja, saya merasakan itu gitu. Maksudnya kayak anak saya nih sekarang yang perempuan umurnya kan 6 tahun. Saya ngerasa dia lebih yang papi gitu. Sementara waktu anak saya yang pertama Benzema nih waktu kecil saya ngerasa lebih ke saya gitu. Itu ada hubungannya nggak sih? Pasti ada. Artinya gini kan, ada sebuah cross peran yang terbalik itu nanti di fase-fase menjelang dia nanti mau balik, menjelang balik. Makanya gini, yang benar itu nanti fase dia menjelang balik, misalnya 10 tahun ke atas sudah mulai crossing, anak laki-laki dekat dengan ibunya. Karena di fase itu cara dia nanti setelah dia menjadi balik, dia sudah bisa memahami bagaimana perasaan wanita supaya tidak menyakiti, tumbuh jadi remaja yang dalam hal ini siap membantu atau memperbaiki. Nah, anak perempuan dekat dengan ayahnya di umur menjelang baliknya, karena dia juga bisa memahami, karena kan persiapan dia menjadi istri dan ibu. Dalam kaitannya kalau dalam syariat Islam itu kan sebenarnya balik itu sudah tidak ada lagi pembeda, mau nikah pun nggak ada masalah. Ya Aisyah misalnya umur muda itu karena kan sudah balik. Ya para sahabat yang masih muda mimpi basah sudah banyak yang menikah di usia-usia muda. Crossing itu menjadi salah satu hal yang boleh dilakukan, tapi bukan menjadi sesuatu yang mutlak. Ya intinya gini, sebenarnya yang dibutuhkan anak adalah sebenarnya kelekatan di dua-duanya fase itu. Mau bapak mau ibu, karena kan ibarat burung yang terbang tinggi menjelajah angkasa, dia akan bisa menjelajah dengan sepuas-puasnya jika punya 2 kepakan sayap. Yang kepakan sayap itulah ayah dan ibunya gitu. Nah, bagaimana kepakan sayap itu muncul di fase-fase yang sesuai dengan tumbuh kembang 0 sampai 7 terutama dia harus ibunya. Apakah ayahnya? Tentu ayah ada juga, tapi ibu lebih dominan. Itu artinya karena kebutuhan emosinya. Ayah paling hadir di situasi yang ketika ibunya sudah benar capek, mem-wake up supaya energi positif ibu jangan sampai tergerus, akhirnya malah ke anak lebih banyak negatifnya. Makanya ayah menjadi backup. Ada mama. Saya udah kelihatan nih, mama mulai kelihatan tanduknya PMS nih, mamanya PMS nih. Udah PMS. Setiap hari PMS ya. Ya udah PMS begitu akhir bulan mesti lihat saldo tabungan kan udah beda banget itu ya. Oh udah beda nih dan mama. Di situ bapak masuk membackup. Nah kedua ada pekerjaan atau hal-hal yang tidak bisa diwakili oleh ibu dalam berkaitan dengan misalnya motorik kasar, motorik halus itu lebih bagus bapak. Dalam ini ngajak bermain, body contact. Apalagi anak laki-laki, tetap bapak masuk di situ. Ibu memfasilitasi aja. Nah, itu boleh. Nah, ketika 7 tahun, bapak lebih dominan karena ada hal yang harus diinstal ke anak laki-laki dan anak perempuannya.
Itu tentang bagaimana mengenal dunia luar. Disitulah Bapak hadir. Nah, itulah kenapa saya bilang kalau proses 0 sampai 7 18 ini dilalui dengan mulus, smooth, 15 tahun sebagai pintu gerbang awal kedewasaan, itu mereka sebenarnya sudah bisa dilepas. Dan tanda kutip ini, lu mau kemana? Mau ke Amerika? Mau sebagai itu udah punya basicnya. Mereka udah ngerti caranya, harusnya gitu. Tidak lagi 15 tahun mau kuliah ditemenin ke kampus, disetirin. Itu Pak Ustadz, kan kalau misalnya anak kita udah usia balik gitu ya, kadang-kadang kan ada orang tua yang dulu itu susah banget, terus dia nggak mau mengulang gitu, anaknya juga susah. Jadi dia memberikannya itu untuk kasih sayang, tapi kadang memaksimalkan fasilitas itu. Nah, ini batasannya antara sayang dengan memanjakan tuh apa tuh? Kan gini, kasih sayang itu seperti gula dalam tubuh, dia dibutuhkan. Tapi kalau over jadi diabetes dan kelak mengalami stroke. Kasih sayang berlebihan itu ibarat gula, dia akan membuat anak mengalami stroke jiwa. Stroke jiwa itu membuat anak tidak bisa menghadapi realitas. Misalnya anak yang tidak siap dikecewakan oleh lingkungan karena bapak ibunya yang tidak melatih rasa kecewa. Makanya ketika bapak melatih rasa kecewa, melatih rasa kecewa itu wajib dilatih. Wajib tega ya. Wajib tega. Salah satu pelatihan rasa kecewa pertama anak tahu nggak kapan? Kapan Ustaz? Saat menyapih. Itu rasa kecewa pertama. Itu kecewa hari pertama gitu. Iya, itu belum hari pertama dia dan kita harus kenalkan. Ya, Bunda nggak bisa dulu, ini bukan lagi kebutuhan kamu. Itu keinginan kamu. Allah kasih kebutuhan sampai 2 tahun. Tapi kan kalau udah lewat 2 tahun. Ya gitu. Artinya apa? Dia harus melatih rasa kecewa itu. Karena kalau nggak dilatih, Bunda nggak tega, maka orang lain yang nanti tidak sesuai dengan harapan dia selalu dalam kondisi yang disalahkan. Dia makan marah sama temennya, akhirnya dia menjadi pribadi yang fighter. Sebel banget. Awal munculnya istilah strawberry generation itu bermula dari anak-anak yang tidak terbiasa kecewa. Sehingga ketika punya grup WA ngasih harapan, like. Misalnya ketika punya orang komen bukan muji dia, kalau menurut gue sih lukisan lu kurang bagus deh, bla. Apaan sih lu blok. Jadi dia tidak siap menerima hal itu karena orang tua yang menjaganya dengan cara yang justru pendidikan yang merapuhkan. Jadi pendidikan merapuhkan adalah yang membuat anak diamputasi jiwanya karena kebanyakan gula di masa kecilnya. Gula itu yang dimaksud adalah rasa manis dalam kehidupan yang kita tidak membiarkan dia melalui kecewa. Makanya misalnya gitu ya, ketika dia misalnya mau makan mie instan dan kita tahu itu baik, gitu belum bisa dulu saya. Gak apa-apa, dia mau marah, tantrum, kita tolak gak masalah. Dia harus merasa ditolak. Supaya apa? Supaya di saat dia suatu dewasa tidak semua keinginan dia dipenuhi. Benar. Dan orang tua juga kayaknya komitmen ya Pak Ustadz. Kadang-kadang kan ada yang modelnya gini Pak Ustadz, gak boleh ya sayang, hari ini gak boleh, kan kemarin habis makan mie, nangis, yaudah deh hari ini aja boleh dikasih. Nah itulah pentingnya Bapak. Karena Bapak si Raja Tega yang harus turun untuk urusan ini. Dan itu tidak memang logika keperempuanan begitu. Gak tega itu sifat dasar perempuan yang dalam bahasa hadis itu al-wadud. Al-wadud itu sifat ibu yang gak tega. Makanya Bapak hadir. Itu kenapa saat menyapih, kalau Bapak gak hadir, fasenya susah. Karena kan ini, dia bisa 2 tahun harus sudah sapi. Kemudian gitu, ibu mana yang dia sama kayak istri saya itu. Ya rasanya gimana gitu, tiap malam mengeluh gitu. Tiba-tiba langsung ya udah sekali. Saya bilang enggak. Udah enggak. Nah enggak apa-apa sama Abi. Kita jalan dulu. Harus Bapak di situ. Kalau Bapak enggak hadir bahaya. Makanya Bapak yang mengatakan tidak. Peran kebapaan ini harus dikuatin. Peran keayahan. Nah, fase itulah yang nanti. Makanya gini, remaja itu adalah sebuah produk hasil pengasuhan. Jadi untuk menentukan, untuk melihat, kasarnya gini, gue pengen tahu selama ini hasil jeripaya pengasuhan gue, tanaman itu kayak gimana, lihat anak kita pas remaja. Kalau dia menjadi remaja yang menyenangkan,
remaja yang mudah diatur, itu adalah insya Allah bagian dari usaha keras kita di umur 19 tahun. Tapi kalau dia kok setelah remaja jadi remaja yang susah banget diatur, remaja yang lawan dan sebagainya, muhasabahlah. Itulah hasil pengasuhan kita, ada yang loss. Apakah itu peran kita, ketokohan kita yang hilang, ibu yang terlalu cepat lari dari kebutuhan anak di umur tertentu karena sibuk dan pekerjaan, atau bapak yang tak memberi stimulan, atau 6 program itu yang tidak terberikan di umur-umur awal yang disebut utang pengasuhan. Utang pengasuhan itu ya Pak, harus dibayar. Betul, makanya Nabi katakan innalil waladika alaika haqqan, sesungguhnya anakku punya hak atas dirimu. Jadi bukan hanya anak bukan hanya ortu yang punya hak sama anaknya untuk ditaati, tapi anak juga punya hak sama ortunya yang kurang lebih kalau dibahasakan memperhatikan 6 program yang harus diberikan di umur-umur awal. Seperti itu. Sangat menarik kalau udah ngomongin soal parenting ya. Terus kita kayak tampar-tampar. Tempo sadar terus lupa lagi. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah punya pertanyaan, sekarang udah boleh mulai ketik aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bacakan. Ini sudah pertanyaan masuk nih dari Mbak Indri. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya dan anak laki-laki saya bahasa kasihnya physical touch. Setiap hari pasti peluk dan cium. Pertanyaannya, sampai umur berapa anak laki-laki boleh dipeluk dan dicium ibunya? Dan batasannya bagaimana? Kalau ini Indri anaknya, kalau saya nggak salah Pak Ustadz, yang pertama tuh umur 7 tahun, yang kedua tuh umur 5 tahun. Iya, pertama ciuman itu sampai bahasa sentuhan itu haruslah mengenali tentang apa yang disebut namanya sex appeal-nya anak. Karena laki-laki punya sex appeal yang kalau di-trigger sama ibunya tanpa mengenali itu malah akan menjadi dia salah satu nanti memiliki penyimpangan seksual atau bercandu dalam hal ini. Makanya ciumannya bagaimana? Tentu nggak boleh cuma bibir, karena usia berapa tuh Ustaz? Sampai kapanpun nggak boleh cuma bibir. Salah dong. Dari kecil Ustaz. Anak laki-laki nggak boleh cuma bibir. Dia begitu juga bapaknya ke anak perempuan. Iya, nggak boleh. Karena harus dicium itu pipinya. Jadi sentuhan kasih sayang yang diajarkan Nabi itu satu pipi, kening, ininya. Maka anak laki-laki kalau sebelum dia usia memayis boleh kita cium tangannya. Ya, misalnya kayak Kalam nih, dia belum memayis. Umur berapa? 4 tahun belum memayis, boleh cium tangannya. Udah sayang, boleh. Ya. Memayis itu cirinya jika sudah bisa bedakan kanan dan kiri. Sebenarnya kalau para ulama mengatakan minimal 7 tahun. Tapi kalau 7 tahun sudah bisa bedakan kanan kiri sudah memayis. Sebelum itu kita boleh mencium tangan, boleh mencium. Karena kalau sudah itu kebalik, dia harus mencium tangan kita karena itu adab. Ya. Tapi kalau sebelum itu dia harus dimuliakan seperti itu. Itu Nabi praktekkan. Jadi ciuman atau apapun yang tidak merangsang seks appeal-nya dia. Misalnya laki-laki itu udah punya hal kecenderungan seksual yang berkaitan dengan payudara ibu yang bersentuhan. Makanya pelukan pun bukan lagi yang mendekap sampai menekan. Jangan-jangan Benzema gitu ya Ustaz? Iya, dia harus di samping. Iya, misalnya saya peluk tuh dia suka yang mungkin dia nggak enak ngomong. Iya, betul. Tapi sayanya kurang peka kali ya Ustaz ya. Makanya salah satunya harus dari samping. Sehingga kalaupun mau memeluk, sebenarnya anak laki-laki itu lebih senangnya bukan dipeluk tapi dipijit. Jadi kalau pengen menggantikan pelukan itu sebagai bahasa tadi touch itu adalah dengan memijit. Misalnya Mas pegel ya, abang pegel, kakak pegel ya, ini bunda pijitin atau mami pijitin. Nah itu sudah memberikan bahasa kasih pengganti pelukan. Kalaupun mau memeluk bukan depan gini ya Pak Ustaz ya, tapi lebih begini ya Pak Ustaz ya. Gitu ya. Itu yang dianjurkan. Kenapa? Karena seiring dengan dia bertambah, dia menjadi seorang remaja, kan hormon seksualnya kan pituitari itu mengaktifkan testosteron di umur berapa. Sebagian besar riset hari ini 10 tahun itu sudah mulai aktif. Matangnya itu nanti kan ciri pertamanya itu kan anak-anak sudah, iya, sudah 10 tahun itu kan kalau dia sudah mulai sering berminyak di wajah, maaf ya, sudah mulai perubahan suara ya,
Bahkan kalau anak perempuan sudah mulai terjadi perlebaran di bagian pinggang dan tumbuh payudara, itu sudah isyarat dia perubahan sekunder seksual dia. Nanti perubahan primer dia ditandai dengan mimpi basah atau menstruasi. Nah, fase-fase itu sudah kita harus aware untuk stimulan-stimulan yang tidak membuat dia risih atau merasa tidak nyaman dengan sentuhan-sentuhan yang merangsang appeal-nya dia. Misalnya gini, jangan pernah mencium di leher, mau laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan ke perempuan, Pak Ustaz? Sama. Tidak boleh juga. Kalau saya ke Nisa, anak perempuan saya boleh juga. Sex appeal-nya jangan tapi kalau itu nggak ada masalah, kalau itu nggak ada masalah gitu. Tapi pipi atau apa yang normal aja, karena kan sentuhan itu menjadi sebuah persepsi yang juga diterima secara umum. Misalnya gini. Maaf ini kasus pelecehan seksual yang tidak disadari muncul di kalangan anak-anak oleh oknum. Yaitu ketika ortu misalnya menganggap sentuhan mencium bibir itu biasa, maka ketika ada oknum guru melakukan itu, dia menganggap itu hal biasa. Karena dia peroleh itu dari bapak ibunya, dan bapak ibunya dalam tanda kutip itu bukan suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Iya, karena kan misalnya gini, bisa bapaknya mencium kan sebatas biasa aja, anak papa nih, bibir kan gitu ya. Dia menyerapnya itu hal yang biasa, bentuk kasih sayang. Ada kasus yang pernah saya tangani adalah oknum guru yang menjadikan ini sebagai sebuah tanda kutip alibi. Pak guru sayang juga sama kamu. Makanya dicium bibirnya, tapi dengan lumatan yang akhirnya kiss itu. Dan anak ini tidak menganggap, akhirnya anak ini tumbuh birahi dia merasakan sensasi juga karena kok beda dengan bapaknya. Tanpa sadar itu muncul. Meskipun kita udah sounding gitu Ustaz sana. Kalau orang lain yang nyentuh kamu di bagian ini atau nyium kamu, jangan ya, enggak boleh ya. Makanya gini, kan kita nggak tahu bahwa ada hal yang dia tidak bisa tolak, sensasi. Oh iya. Bisa gini. Gue tahu tidak boleh, tapi gue merasakan nikmatnya. Karena kita tidak, itu kenapa saya bilang ortu ke anak pun harus punya batasan, tidak men-trigger apa-apa yang menimbulkan birahinya dia. Ya, kan ada sebuah kegampangan juga, misalnya gini, sana ibu yang sebagai polos menolak laki-lakinya. Satu sisi dia risih sebenarnya. Risih itu adalah karena dia tahu ini sesuatu yang akan membuat dia tapi dia nggak mau sama ibunya kan. Iya. Akhirnya dia menolak. Iya benar. Nah itu penolakan itu. Bahasanya Benzema sekarang tuh begitu. Iya, karena ibunya nggak ngerti bahwa itu menolak. Iya. Dia nggak mau bersentuhan karena ada payudara ibunya nempel ke dia, kata Mas Adam melekat gitu, dan ibunya memang biasa aja, enggak malu kan dulu nenek gue, tapi dia beda karena dia sudah punya tadi pituitarinya sudah matang. Mungkin mau ngomong malu ya. Ngomong juga sungkan, sehingga dia menghindari dari itu. Makanya kalau kita dan yang khawatirkan adalah ada yang akhirnya karena ini maaf waliyadzubillah, pornografi merusak konsep risih itu. Pornografi kan membuat semua value itu rusak. Misalnya makanya ada anak laki-laki yang berimajinasi sama ibunya. Mengerikan sekali, ada kasus itu. Kok bisa seperti itu? Pornografi merusak itu. Pornografi. Karena kan pornografi itu merusak, yang pernah saya sampaikan, bagian otak tersebut namanya PFC, prefrontal cortex. Rusaknya otak ini merusak value nilai karena braking system dia sudah nggak ada. Semua orang yang melakukan perbuatan amoral yang dia sebenarnya tahu itu salah, itu semua pasti bicara pornografi. Contoh, pernah dengar berita seorang bapak bahkan menubuhi anak kandungnya sendiri. Menghamili anak. Saya bisa pastikan dia pecandu pornografi. Dia tahu ini anak kandungnya, tapi karena dia sudah punya birahi, braking sistemnya rusak karena ini sudah rusak. Ini rusak itu karena over dopamine production. Over dopamine production adalah tontonan pornografi yang menagih lagi itu tadi. Itulah kenapa saya katakan nanti ketemunya gini, ibu yang tidak mengenali anak laki-lakinya dan merasa itu biasa saja, bertemu dengan anak laki-lakinya yang tanpa sengaja terpapar dan pecandu pornografi. Ketemulah di situ. Bahaya. Makanya ini ada kasus pengaduan seorang ibu yang menceritakan malam-malam, tahu-taunya anak laki-lakinya umur 10 tahun sebagainya meremas-remas buah dada ibunya. Nah, kenapa? Karena dia
dapat trigger itu. Makanya bersyukur kalau ada reaksi anak laki-laki kita yang dia secara spontan dia menolak. Kenapa dia menolak? Karena dia bereaksi emosional aja. Dia sadar, gue tuh udah mulai ini punya reaksi. Tapi mak gua nih. Iya, jadi dia tuh nggak ada ngomong jangan peluk-peluk mami, cuma gitu. Aduh, pegel mami. Aduh sakit, padahal kayaknya nggak kenceng gitu loh. Iya, makanya kalau mau rangkul dari kanan samping supaya tidak ada sentuhan itu. Yang kedua adalah beningan pijit, kakinya pijit, tangannya sini tangannya. Lu juga nanti Ustaz. Jadi kita perlu nggak sih Pak Ustadz sebagai orang tua, kalau perempuan kan gampang lihatnya udah haid aja, kita udah lihat kan maksudnya dia udah mulai fase ke teenager tadi. Kalau untuk anak laki-laki perlu nggak sih? Nggak tahu ya, kalau bapak-bapak mungkin udah tahu ini anak habis mimpi basah. Kalau ibu-ibu saya belum melewati masa itu, saya perlu tanya nggak sih Pak Ustadz, kakak pernah nggak sih gitu? Gimana sebenarnya proses yang paling tepat adalah pendidikan seksual itu adalah sesama laki-laki. Karena memang ini bukan tentang proses reproduksinya, tapi tentang nanti ada value di balik itu. Jadi kan bukan sekedar gini loh. Pendidikan seksual sebatas itu sebatas menjelaskan tentang proses. Ini alat kelamin, ini namanya penis, ini namanya vagina. Penis kelak nanti umur sekian akan menghasilkan namanya sperma keluar memancar. Itu sebatas itu. No, kalau Islam enggak. Di situ ada value. Di saat itulah kamu sudah tercatat sebagai seorang balik. Malaikat sudah memiliki tabungan amal soleh kamu dan amal buruk kamu. Semua yang kamu lakukan itu akan menjadi saldo, mau defisit atau itu kan ada value, bukan sekedar ini prosesnya lah. Bapaknya di situ. Nah, tapi nggak salah kalau ibu. Tapi kenapa ada proses yang mau tak mau bapak itu harus lebih intens. Kalaupun ibu misalnya mau, ikut-ikutan gitu ya, nggak ada masalah. Misalnya ibu bisa misalnya memulai tanpa karena ada proses yang dia agak risih. Tapi kita boleh bertanya misalnya gini. Men-trigger bertanya bukan langsung mimpi basah. Kita coba bertanya gini. Mas atau Mbak atau Mas atau Abang. Kakak tahu nggak kapan seseorang itu disebut remaja atau enggak? Misalnya gitu dulu. Aku tahu kalau udah gini-gini misalnya dia bilang kalau sudah balik misalnya. Karena kita ingin menjelaskan tentang balik itu kan. Apa ciri bahwa itu sudah balik? Kalau dia masih belum tahu atau di sini kita bisa bilang kalau laki-laki itu mimpi basah. Kalau perempuan menstruasi, kan kamu sudah tahu ya. Kamu udah balik belum? Tanpa harus bilang mimpi basahnya. Oh iya. Belum bun gitu. Ya udah. Itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Salah. Dia nggak ada masalah. Penting dalam kondisinya santai. Iya, kecuali dia bilang ini aku mimpi basah apa sih gitu. Nah sebenarnya proses ini memang ditempatkan sama ayah. Karena kan ayah akan menjelaskan tentang sebenarnya kan ayah menjelaskan tentang 3 cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki. Ada mazi, ada air mani. Nah itu beda-beda tuh. Kalau air mazi, air kencing kita tahu yang sering keluar itu warnanya keruh, bau. Air mazi bening dan cenderung tidak memuncrat ya, dia bening. Kalau air mani yang keluar memuncrat jadi kering. Jadi itu harus ada proses untuk mengenalkan itu. Harus bapaknya sampai nanti dia sedikit beritahu tentang yang namanya mandi junub gitu. Karena kalau dia nggak mandi junub, ibadah dia akan selalu tidak sah. Pak Ustadz, ini udah banyak pertanyaan nih Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari 2 kali lagi sekaligus ya. YouTube. Dari Rizky Aditya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Untuk pendidikan sekolah anak baiknya atas dulu ya, Mulyani dulu ya. Dari Mulyani dulu, Mulyani Jamal. Izin bertanya Ustadz, kalau sudah terlanjur selalu dipenuhi apa yang diminta anak sampai dewasa, bagaimana solusinya ya? Itu satu. Terus yang dari YouTube, Rizky Aditya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, untuk pendidikan sekolah anak, baiknya memasukkan anak ke sekolah Islam, pesantren atau sekolah negeri? Jika pesantren, baiknya dari umur berapa? Takutnya anak belum mandiri. Yang pertama itu tentang keterlanjuran yang berkaitan dengan banyaknya gula dalam hidup anak bahwa dia tidak survive. Maka detoksifikasi itu pelan-pelan harus kita lakukan dengan proses diskusi ya. Kita sadar nih selama ini anak dimanjakan, dia tidak survive umur 20 tahun, 25 tahun,
apa-apa harus orang tua turun tangan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tidak banyak ceramah, tapi anak harus diberikan edukasi bahwa minta maaflah kita, papa selama ini salah, merasa bahwa menyayangi kamu, tapi papa tidak menyiapkan kamu. Nah, pelan-pelan tuh salah satu cara paling mudah adalah dia harus banyak dimagangkan dalam tanda kutip kepada orang yang lebih matang dari dia. Dari situ dia dilatih. Misalnya gini, jangan menceramai kamu dengan bukan, tapi dipersiapkan. Kan gini, otot kemaskulinitasan seseorang baik laki-laki perempuan itu kan tetap punya. Bedanya adalah kalau laki-laki lebih maskulin dan pengertian lebih survive, kalau perempuan tetap harus punya jiwa kemandirian itu. Itu dari mana dia peroleh? Dari hasil bagaimana stimulan yang diperoleh dari magang, dari dunia luar gitu. Jadi nggak bisa ceramain. Saya gini, ketika kita tahu, aduh anak saya selalu apa-apa dipenuhi. Ketika kita bilang besok-besok nggak dipenuhin, pasti dia akan nolak. Pasti dia akan nangis. Tapi kita harus mengantisipasinya dengan memberikan yang namanya bantuan supaya muncullah jiwa survive-nya dia. Misalnya apa? Kita masukin dia dalam misalnya sebuah program, misalnya apa? Kalau ANP bikin misalnya ada peluang untuk anak-anak usia SMA atau usia sekolah, magang aja, dia ngangkut sebagainya, itu bisa dilakukan. Saya itu selalu meyakini bahwa hampir semua proses kematangan anak itu diperoleh lewat aktivitas magang. Makanya banyak lulusan kampus itu yang gagap di dunia kerja atau apapun karena dia tidak melalui proses pemagangan saat kuliah. Sehingga banyak lulusan, bahkan lebih banyak mahasiswa yang IPK-nya rendah tapi memiliki impact di sebuah dunia kerja perusahaan karena dia IPK rendah itu bukan karena bodoh, dia saking sibuknya mematangkan diri dengan pengalaman. Berarti ada bagusnya dulu saya kuliah sambil kerja ya Pak Ustadz. Karena itu memang salah satu hal yang orang tidak sadari, itulah proses ilmu yang diperoleh. Ilmu kelas sama ilmu jalanan itu harus dipadukan. Banyak orang yang teori, padahal gini, proses hidup itu kan kayak berenang. Kalau kita belajar berenang dalam ruangan terus gak akan pernah bisa. Mau gak mau nyemplung dulu ke air, mau masa lalu gitu tapi harus lewati fase itu. Masalahnya adalah orang yang teori berenangnya bagus banget tapi gak pernah nyentuh air, gak pernah nyentuh air sama sekali gitu. Kalau gaya kupu-kupu dimulai dengan memasukkan tangan ke belakang sebagainya, itu dia bisa jawab itu semua di ruang kelas. Tapi dia begitu, ini air nggak bisa. Makanya saya selalu katakan, saya tidak ingin anak saya itu dia matang di dalam ruangan. Dia harus mencemplung langsung. Ya makanya karena anak saya homeschooling kan, anak saya misalnya SMP sudah jadi guru TK gitu, saya suruh. Jadi karena homeschooling kan, bang, udah jadi guru TK. Makanya sekarang ini dia anak saya sekarang lagi ngisi camping anak TK dan anak SD di. Mana tuh Ustadz? Ini mana yang Ustadz? Anak sayanya kan magang gitu, anak saya magang. Dia sekarang tadi kan dia WA, dia baru kirim ini lagi bimbing teman-teman TK untuk ini gitu. Masih SMP. Dari pagi udah izin aku habis subuh udah bangun, habis subuh sebagainya, udah siap mandi sebagainya. Dia berangkat camping di Bogor pakai motor. Sama guru yang lain yang udah punya SIM, dia belum punya SIM karena masih 15 tahun. Seperti itu. Nah, tadi untuk pertanyaan kedua Pak Ustadz, sebaiknya anak-anak tuh milih sekolahnya di mana? Ini saya juga sama nih buat saya. Gini ya, sekolah pesantren ataupun sekolah Islam itu adalah kendaraan menuju tujuan yang kita definisikan dari awal. Maka jangan terjebak dengan kendaraan, fokuslah menetapkan tujuan. Sebenarnya orang tua punya roadmap nggak sih? Roadmap itu adalah dengan melihat anak kita saat ini. Lu tahu nggak anak lu nanti kira-kira 40 tahun mau jadi apa? Dan ada nggak diskusi dengan mereka? Kenapa? Karena banyak orang tua yang sibuk dengan pendekatan kendaraan, tapi nggak tahu mau kemana. Contoh gini, dari Cinere ini kita tujuannya mau ke Bogor. Kita tetapkan ini tujuan mau ke Bogor. Karena kita mau ke Bogor, ada banyak alternatif kendaraan. Satu, naik angkot, lebih irit tapi lama dan capek. Mau sedikit agak elit, lebih murah naik motor.
motor lebih nyaman, mandiri, tapi resiko panas dan hujan. Agak sedikit lebih mahal dikit yang nyaman, kendaraan pribadi, mobil, tapi biaya lebih mahal, resikonya macet, capeknya sendiri. Mau sedikit lebih iri lagi naik kereta, ya, naik kereta, lebih iri banget jalan kaki. Tapi naik Bogor, jangan bilang gini, pokoknya naik angkot. Pokoknya naik angkot. Lah, kemana Pak? Enggak, jelas pokoknya naik angkot. Nanti kita akan temukan banyak anak yang dia akhirnya lebih fokus naik angkotnya daripada ke Bogornya. Akhirnya apa yang terjadi? Gak tahu tujuannya. Akhirnya dia nanti suatu saat jadi YouTuber, pamer paha, pamer aura, sambil bilang, dulu gini-gini gue pernah di pesantren. Lah, kan dia gak fokus. Yang penting lu kan pengen gue di pesantren, lu kan pengen gue di sekolah Islam kan. Tapi lu gak tahu, ya udah gue jadi begini. Berarti memberikan kesempatan buat anak-anak sekelas, maksudnya kayak SD mau ke SMP gitu, Pak Ustadz. Kita nanya dia maunya sekolah di mana, itu boleh ya Pak Ustadz? Justru roadmap anak itu harus didiskusikan menjelang dia lulus. Iya. Bisa gini, saya kalau lihat handphone anak saya pikir SD, SMP itu masih kayak orang tua yang bukan gitu. Bukan SD-nya SMP-nya di sini sudah mengenali, misalnya. Saya bacakan misalnya percaya ya. Iya, takut kayak bener nggak sih? Misalnya nih roadmap anak saya ya. Anak saya sekarang kelas 1 SMP. Dari umur lulus SMP, lulus SD, dia sudah punya roadmap. Roadmapnya misalnya dia bilang, dia analisis SWOT dulu. Ya, mudah-mudahan. Nih, analisis SWOT di analisis SWOT 1 di tahun 2045 saya ingin menjadi fisikawan atau peneliti dalam hal astronom karena saya memiliki ketertarikan kepada fisika dan ilmu astronomi dan memiliki bakat dalam itu. Dia sudah kenali itu dari umur 6 SD. Analisis SWOT. Dan dia dari kelas 6 SD. Analisis SWOT. Strength-nya dia punya rasa ingin tahu. Dia sudah kenali dan dia bisa diskusi sama saya. Suka membaca buku tentang tokoh fisikawan dan tentang bintang. Tertarik pada ilmu fisika. Peneliti atau fisikawan akan banyak berhitung dan penelitian dari saya menyukai dan senang berhitung. Memiliki potensi seperti menggambar objek. Kemudian mulai weakness-nya, kurang teliti, gampang menyerah. Kemudian di sini disebutkan opportunities-nya. Kemudian dia barulah nanti dia bikin. Baru stepnya itu planning short termnya dan long termnya. Visinya kan menjadi seorang fisikawan atau astronom yang meneliti mengamati. Misinya mempelajari tentang ilmu fisika, dan mengikuti lomba atau olimpiade. Dia tahu. Akhirnya sekarang udah ikut lomba olimpiade. Kemarin menang lomba olimpiade sains, matematika, dia robotik internasional ikut. Kemudian memasuki universitas internasional, memiliki jurusan masih kelas 1 SMP. Bisa mencapai gelar profesor dan perkuliahan. Target 1 tahun apa? Mendapat nilai bagus dalam matematika. Ada. Jadi jangan terjebak dengan sekolah mau apa. Saya memilih anak saya homeschooling atau apapun hasil dari diskusi ini. Yang jelas gini. Misalnya anak saya nomor 1 bilang gini. Saya bilang gini. Mulai dengan gini. Umur 40 tahun kamu dikenal sebagai siapa? Aku pengen banget jadi ulama tapi punya bisnis yang bagus, yang tidak mengandalkan nafkah dari ceramah. Aku pengen jadi ulama yang fokus mengedukasi umat di bidang pemikiran Islam, hafal Quran, dan aku pengen hafal 10.000 hadis. Oke, kemudian aku pengen bisnisnya apa? Aku pengen bisnis ekspor impor. Dia sudah punya itu. Nah, apa yang melakukan? 40 tahun sudah udah kan? Apa yang dilakukan? Disitulah dia tentukan. Jadi saya tuh nggak terjebak mau sekolah pesantren nggak. Bisa di pesantren nggak cocok. Saya bilang gini, gimana caranya kamu jadi ulama tanpa pesantren? Dia bilang gini, aku boleh nggak sekolah umum aja karena aku pengen punya jaringan pertemanan umum supaya nanti kalau aku berbisnis enggak ada marketnya di situ-situ aja enggak. Aku pengen luas. Oke, pertanyaannya adalah gimana caranya kamu jadi ulama di sekolahmu? Boleh nggak lulus pulang sekolah? Aku mulazamah dengan ustadz-ustadz yang teman namanya Abi gitu. Saya list ternyata lebih mahal daripada pesantren. Satu ustadz kan kita booking, tapi itu resiko. Budget kita cukup ya udah ambil resiko. Akhirnya tadi dia khusus guru Qurannya ada,
pulang sekolah. Guru mulazamah kitab fikih, ada mufrad, ada. Jadi nggak pesantren, tapi punya kemampuan pesantren. Makanya dia homeschooling. Begitu tes Al-Azhar lulus, kuliah di Al-Azhar. Alhamdulillah lulus juga kemarin. Sekarang ngambil PDP, mau ke S2 Scotland Economy and Business di Glasgow. Artinya bukan proses dia itu harus sekolah atau gimana, tentukan dulu. Sehingga orang tua itu selalu terjebaknya adalah, menurut Ustaz, pesantren, saya bilang pesantren, sekolah atau apapun ibarat restoran. Saya lagi pengen makan nasi uduk, atau saya pengen gado-gado, saya datang untuk makan bakso. Bang, sini jual gado-gado nggak ada jual bakso. Gimana sih, gado-gado kan enak. Bukan mas gado enak di sini tukang bakso mas. Nggak bisa. Kita ini kadang-kadang menyalahkan sekolah untuk sesuatu yang sebenarnya nggak difasilitasi. Contoh, saya memasukkan anak saya ke sekolah robotik, kemudian dikomplain sama beberapa orang putus saya ini, Ustadz, itu sekolah itu kan dia sains banget. Dia itu nggak ngajarin tentang sholat, nggak ngajarin Quran sebagainya. Kok Ustadz mau aja masuk anak sekolah? Lah, karena saya memang butuhnya anak sebagai robotik yang nggak bisa saya pelajari. Urusan pendidikan agamanya sama saya lah. Saya nggak bisa ngajarin dia tentang robotik, orang saya nggak tahu ilmunya. Makanya saya sekolah di sana. Artinya kebutuhan dia adalah karena belajar robotik. Kebutuhan agamanya ya ada di saya. Ada di saya. Artinya saya memilih berdasarkan pertimbangan itu. Jadi kadang-kadang kita ini komplain sama sekolah yang sebenarnya adalah sesuai kebutuhannya adalah apa, nggak bisa gini. Ini sekolah, mas, ini sekolah ada hafal Qurannya. Ya nggak ada mas. Oh gimana sekolah nggak ada hafal Quran? Sekolah hafal Quran bagus. Mas ini sekolah mengemudi mas. Kan nggak harus sekolah mengemudi ada sekolah ada hafal Qurannya. Sekolah menjahit hafal Quran. Iya kan dia berdasarkan kebutuhan. Jadi kadang-kadang kita tuh terjebak sama itu. Makanya saya bilang gini, tentukan kebutuhan anak apa, masukkan ke sekolah itu. Misalnya gini, anak saya harus belajar tentang leadership. Mungkin nggak homeschooling. Oh nggak bisa homeschooling, dia di rumah doang dan sebagainya. Gimana dia membimbing? Oh masukin sekolah yang fokus leadership. Tapi sekolah itu nggak ngajarin Quran. Karena saya butuhnya leadership yang nggak bisa saya miliki, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ngajarin yang lainnya. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi kita itu jangan udah sekolah aja. Akhirnya kita terjebak. Marah-marah sama sekolah. Ini sekolah ngaco nih, gak berikan ini. Lah mas, kita itu sejak udah bilang sekolah kami mengajar gini-gini. Kalau gak ngajarin Quran ya maafin. Ya masukin aja sekolah Quran yang lain. Saya selalu bilang gitu. Saya mau makan di restoran sate. Saya komplain kok kenapa gak ada gado-gado. Lah memang salah sendiri, kenapa nggak tukang gado-gado? Harus ada tukang gado-gado dong. Tapi di sana nggak ada sate. Ya nggak ada sate kan harusnya gitu. Kalau cari restoran yang besar ya ada sate. Nggak gitulah yang kadang-kadang kita sering berdebat gitu. Ya jadi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dipahami bahwa jangan fokus ke sekolahnya. Kalau saya makanya semua sekolah baik menurut saya berdasarkan kebutuhan. Bahkan ada yang iseng-iseng ya, Ustadz ada nggak sekolah yang baik buat anak saya? Ada. Sebut sekolah Francescus Saverius itu kan sekolah Kristen. Iya baik menurut Kristen. Kan nggak baik ya, kalau ya relatif. Menurut kamu nggak baik ya itu baik menurut Kristen. Makanya saya bilang kalau saya sebutin sekolah baik menurut saya belum tentu cocok buat anak kamu. Saya bilang misalnya ada rekomendasi sekolah baik menurut anak saya. Misalnya saya bilang ini sekolah ini nih. Ustadz tuh kan sekolah gini-gini. Ya karena anak saya butuh ini baik menurut saya. Menurut anak kamu nggak cocok ya wajar. Orang anak kamu misalnya nggak suka, saya beda kan. Anak saya punya kecenderungan hafal Quran misalnya. Saya masuk sekolah hafal Quran. Anak dia enggak. Dia pengennya misalnya sekolah bisnis, sekolah misalnya entrepreneur. Ya mendingan ke situ aja. Maka jangan terjebak dengan sekolah. Kenali potensi dan tentukan tujuan, baru pilih kendaraannya. Sekolah cuma kendaraan ya. Iya kendaraannya aja.
Nih ilmunya banyak ya Malam ini. Banyak ya. Semoga nggak hari ini aja, nggak seminggu ini aja diingetnya, sampai panjang gitu diingetnya. Kalau misalnya lupa, ntar tinggal lihat YouTube lagi ya. Bener. Ya ngomong-ngomong soal YouTube, jangan lupa ya buat teman-teman untuk di subscribe, di komen, di like, di share sebanyak-banyaknya biar ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Bendri itu bisa terasa manfaatnya oleh banyak orang gitu ya. Dan sepertinya kita udah di ujung acara ya. Mohon maaf buat teman-teman yang masih bertanya, ini mungkin admin bisa simpan aja pertanyaannya nanti kalau ada yang mau nanya lagi atau ini bisa dibahas bulan depan ya. Benar, nanti akan dibawa ke pembahasan berikutnya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya seputar sholat, bisa langsung mengajukan pertanyaannya DM ke IG ANP_amal untuk dibahas ketika pembahasan dengan Ustaz Ahmad Ridwan. Karena kemarin banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi buat teman-teman, pokoknya kalau misalnya memang masih punya pertanyaan seputar sholat, langsung aja DM tadi ke Instagramnya ANP_amal, nanti bakal dirangkum sama kita ya. Iya. Buat jadi pembahasan untuk materi selanjutnya. Satu lagi, Ibu jangan lupa soal Jumat Berkah. PPT Jumat Berkahnya masih terus. Satu PPT-nya 10.000, silakan kalau mau ikutan transfer ke nomor rekening ini dengan kelipatan 10.000. Benar, berapa aja boleh. Bebas. Benar. Yang penting ikut partisipasi gitu ya. Nanti jangan lupa buat teman-teman yang sudah ikut partisipasi untuk transfer ini juga ya dikonfirmasi ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Gitu. Ya. Coba Pak Ustadz, terima kasih banyak ilmu dan tamparannya malam ini. Semoga kita semua bisa membersamai anak-anak kita. Amin. Hingga benar-benar dewasa dan mandiri. Benar. Terus belajar jadi orang tua yang ini ya, yang baik ya buat anak-anak. Nah, belajar Bu. Jadi Pak Ustadz ini karena kita sudah di ujung acara taklim kita pada malam hari ini, kita meminta kesediaan Pak Ustadz untuk memberikan sedikit kesimpulan sekaligus menutup dengan doa. Ya, insyaallah. Pertama adalah masa remaja bukan masa yang mengkhawatirkan dan mencemaskan. Justru masa di mana peran kita sedikit banyak terbantu karena dia adalah shadow dari kita. Ketika kita merasa dia belum seperti yang kita bayangkan, cuma satu yang bisa kita lakukan, muhasabah. Jangan-jangan memang apa yang sejatinya dialami oleh anak kita saat remaja adalah cara Allah mengkoreksi ada yang salah di umur 0 sampai 15 tahunnya. Maka daripada kita menyalahkan pihak luar, gara-gara temennya nih, ini gara-gara gadget nih, lebih baik kita beriktiraf seperti Nabi Adam yang mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan cara itulah Allah membukakan jalan untuk kita menambal-nambal apa yang kurang. Yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar jadi orang tua. Ingat, anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Ketika kita belajar parenting hari ini, kelihatan kalau tiba-tiba mami agak berubah nih. Kalau setiap Kamis malam, Jumat pagi kok agak berubah ya. Mulai menyapanya lembut. Malam nih habis ikut kajian parenting mau Ustaz Bendri. Nanti dia tiap malam minta kajian parenting dulu. Misalnya ibunya kalah beda gitu. Buat lagi belum tentu ya. Tapi yang paling penting anak tahu ada perubahan, itulah yang membuat dia merasa. Karena nggak ada orang tua yang sempurna, tapi ketika tahu ada progres, perubahan, itu yang membuat anak merasa bahwa dia telah menemukan orang tua yang selama ini dia harapkan. Itu aja. Ya, mari kita tutup majelis kita dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafina ma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar banyak hal yang belum kami lakukan untuk anak-anak kami ya Allah. Banyak hal yang luput kami lakukan untuk anak kami ya Allah. Bahkan kami melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah Kau ajarkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Izinkan kami perbaiki apa yang selama ini belum kami lakukan. Izinkan kami untuk menambal apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kami. Dan bantulah kami ya Allah untuk menjadi orang tua yang amanah bagi anak-anak kami.
Karena sesungguhnya kami ingin ya Allah agar kami dan anak kami bersama pasangan kami juga orang kami cintai masuk surga bersama-sama ya Allah. Sungguh kami punya misi untuk bisa membawa sekeluarga masuk surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, izinkan kami di akhirat berjumpa dengan kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, kami mohon ya Allah agar kami memiliki umur yang panjang dalam ketaatan kepada-Mu. Tapi sekiranya Engkau takdirkan kami wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Jangan dulu Engkau cabut nyawa kami ya Allah saat kami sedang berbuat dosa. Jangan dulu ya Allah. Beri kesempatan kami taubat ya Allah. Jangan dulu Engkau cabut nyawa kami saat kami melakukan maksiat. Jangan dulu ya Allah. Beri kami kesempatan taubat ya Allah. Karena kami ingin mendatangi-Mu dalam keadaan bersih. Kami ingin mendatangi-Mu dalam keadaan langsung Kau sebut dengan senyuman ya Allah. Kami tak ingin transit ke neraka-Mu walaupun sedetik karena kami tak sanggup ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami kepada orang-orang soleh, dekatkan kami pada ulama, dekatkan kami kepada circle kebaikan yang akan mendekatkan kami pada akhirat ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari lingkungan persahabatan yang toksik, yang menjauhkan akhirat kami dari kami ya Allah, yang merusak akhirat kami ya Allah. Sungguh kami ingin istiqomah dalam kebaikan. Sungguh kami ingin melakukan banyak hal dalam hidup ini sebagai bekal akhirat kami. Ya Allah, zaman yang penuh fitnah ini, kami mohon ya Allah, jagalah diri kami dan keluarga kami dari hal-hal yang merusak agama kami, merusak jiwa kami, merusak akal kami, merusak kehormatan kami, merusak harta kami, merusak keturunan kami. Sungguh kami mohon perlindungan-Mu ya Allah, khususnya bagi diri kami dan anak-anak kami saat berada di luar rumah. Kami tak bisa menjaganya kecuali Engkau yang menjaganya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya teman-teman, kita sudah benar-benar berada di ujung acara taklim kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmu dan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau bercandaan yang kurang berkenan. Jangan lupa, insya Allah kita akan kembali ketemu lagi ya. Iya, Kamis depan di ANP Taklim. Semangat belajar, amalkan kebaikan.